Yuk kita mulai IG Live malam hari ini, malah ngomongin jengkol dan pete. Ada nggak sih di sini yang mengalami alergi, kok alergi dingin gitu loh ya? Kesannya kok deso banget gitu. Oke. Ya IHSG kalau dilihat dari garis tren turun ini dia udah breakout dan dia lagi retrace ke area ini. Kita coba taruh satu garis horizontal di sini. Tada! Ya, kita coba ya lihat ya. Ini resistennya ada di area 7272 di sini ya. Terus dia berada di area sideways-nya, sideways sekitaran 7175 dan 7272. Dia bakalan sideways di sini. Oke. Iya. Yang alergi dingin terus asam lambung naik, boleh tuh japri aku tuh. Resepnya apa nih? Aku sih lagi mau cobain probiotik nih, malah curcol ya. Tapi semuanya terkontrol, terkendali baik-baik saja kok. Mindset duit, halo. Siapa ini mindset duit? Keren amat profile picture-nya. US 10 years bond yield, aku cuma mau kasih tahu aja meskipun saham-saham banking kita lihat masih cukup bertahan, turunnya dikit doang 1,29% BCA. Tapi kita lihat di sini US 10 years bond yield ini yang menjadi perhatian utama aku. Aku selalu pantengin beberapa hari terakhir setelah dia breakdown dari uptrend line pendeknya yang warna ungu ini, kemudian dia mulai memantul dan berpotensi mencapai level resisten 4175%. Nah, hari ini market pun melemah. Ada kaitannya nggak? Sangat ada kaitannya sekali. Pelemahan hari ini didorong oleh sektor tech related dan juga saham big banks. Jadi sebenarnya semuanya turun. Nah, aku mau kasih lihat dulu ini BCA sesuai dengan ekspektasi dia bakalan turun terkoreksi. Bisa nggak sampai ke 9350 dan 94 lagi? Masih ada potensi bisa ke situ gitu. Jadi kalau ini aku mau kasih satu edukasi buat teman-teman semuanya ya. Kadang-kadang ketika kita mengantisipasi, M-Trade mengantisipasi atau memprediksi akan satu kondisi market yang cenderung ketinggian. Jadi misalkan pattern saham Bank Mandiri ini di daily chart ini naiknya udah cukup signifikan selama 4 bulan terakhir, candlenya hijau. Nah, ini kadang-kadang orang berkata kayak, wah ini masih naik gitu. Saya cuma mau ingetin aja, chart udah nggak realistis naiknya, jadi udah semakin vertikal. Ini mengingatkan saya pada Antam di Januari Februari 2021, dimana waktu itu kita bilang, woi hati-hati woi, jangan beli woi gitu, tapi orang-orang masih ngegas terus dan kita dibilang, lu mah bilang hati-hati naik terus. Nah, ujung-ujungnya gimana? Ujung-ujungnya kalau kita lihat dia jatuh dan nggak kembali lagi sampai ke level tertingginya, yaitu di angka 3440. Nah, perhatikan di sini sampai di sini. Nah, aku tidak mengatakan bahwa perbankan itu bakalan turun kayak Antam sampai delosor gini, enggak gitu loh. Cuma kita mesti realistis, kita mesti melihat ini. Karena ada beberapa orang yang bertanya bahwa kok dibilang waspada masih naik. Time horizon mesti diperhatikan. Saya memperhatikan time horizon besar, di mana ini pasang surut air laut di monthly-nya, dan di daily ini adalah ombak kecil atau bisa dibilang di sini ripplesnya masih naik gitu loh. Nah, sangat wajar sekali di saham tuh kalau nggak naik ya turun. Makanya kalau udah naik ketinggian kita waspadai dia akan bisa turun. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi apa yang bikin jadi nggak simpel adalah ego dan rasa terburu-buru dari setiap trader atau investor. Oke, terus kemudian kita akan lihat untuk saham perbankan lainnya. Tadi BBCA aku udah bahas dikit. Terus kemudian kita akan review BBRI. Dia akan bisa ada koreksi sampai setidaknya 5.600, and that's normal. Kalau misalkan naik lagi kita nggak akan kejar. Kenapa? Karena kita melihat ombak besarnya ini sudah sangat ketinggian sekali. Jadi biarin aja, kalau misalkan naik itu rezekinya yang dulu-dulu punya, jangan sampai nyangkut di atas. Nah, kita akan lihat untuk saham yang tech related. Di sini ada GoTo, Gojek, Tokopedia, sudah rambung nih dapat dana dari ByteDance ya, dari TikTok.
sekitaran 24-an miliar, triliun, 24-an triliun kalau nggak salah, dan sekitar 75% lebih saham yang dibeli, saham Tokopedia. Sehingga saya dengar sih dari sumber, dari Instagramnya e-commerce sih sebenarnya. Nah, itu mereka bilang bahwa secara manajemen ByteDance itu masuk ke Tokopedia, dan banyak karyawan yang kalau ByteDance nggak mau mempekerjakan lagi, maka Gojek akan nawarin, kamu mau nggak masuk ke kita gitu. Jadi kayak udah di force ini Gojek dan Tokopedia, itu dari sumber yang aku lihat dari e-commerce. Nah, bagaimana ke depannya? Saya sih punya harapan semoga Gojek ini bisa menggunakan uang yang didapat dari ByteDance dengan baik, dan sepertinya akan ada rencana buyback dari perusahaan. Sebenarnya dari semua sentimen ini dia ada sentimen positif juga, katanya EBITDA disesuaikannya udah mulai positif nih. Tapi dari semua sentimen positif saya tetap melihat grafik atau chart. Kenapa? Karena grafik atau chart ini merupakan konfirmasi. Oke, kita lihat buka. Aduh, ngantuk minum obat alergi itu ngantuk. Oke, Bukalapak. Singkat cerita, setelah breakdown dari 195 jadi downtrend, bye-bye dulu. Sementara ini bye-bye dulu. MTech ini juga bye-bye dulu sementara dia breakdown dari level 540, dadah. Oke ya. Terus mari kita lihat Astra International ya. Nah, ini juga jadi pertanyaan kemarin. Dibilang Astra downtrend kok naik toh? Lah memang saham yang downtrend tuh nggak boleh naik toh. Sekali lagi, pemahaman sangat penting sekali. Makanya belajar baik-baik, jangan cuma mendengarkan analisis yang sepotong. Nah, kalau diperhatikan di sini ada saya jelaskan di morning briefing tadi pagi, breakdown di 8 September 2023 ini sebenarnya udah jadi downtrend, dan di dalam downtrend di tengah-tengahnya ini ada potensi pantulan kecil, and that's very normal. That's very normal. Dan perhatikan di sini, ini jatuh banget di sini ya. Dari 16 Januari sampai tanggal 25 Januari jatuh banget ya, dan kemudian dia ada naik dikit di sini. Ini kemarin sebenarnya sifatnya repulse aja, tekanan jualnya tuh masih ada untuk Astra International, sehingga kita lihat karena volumenya naik lebih kecil daripada volume turunnya, kita lihat dia masih akan berpotensi untuk terkoreksi ya. Oke, nah terus perhatikan di sini. Perhatikan di sini, ini Astra International masih ada potensi koreksi setidaknya maksimal sampai level 4930. Jadi kalau kalian mau investasi jangka panjang masih ada peluang, dan kalau kemarin kalian nggak beli untuk trading nggak masalah. Kenapa? Karena sebenarnya ini resiko turun masih lebih besar daripada potensi naik. Jarang sekali saham yang terus di sini dia nggak ada di retracement terus langsung naik kayak gini. Ini kayak GoTo kemarin waktu dia jatuh di bawah. Ini ada yang lucu nih, pin dulu sebentar. Jarang sekali kayak GoTo yang waktu itu abis fee terus naik terus tuh jarang banget. Jadi kebanyakan akan ada retracement. Ngomong-ngomong, Astra International ini juga punya investasi di GoTo, jadi mungkin itu menjadi salah satu katalis yang negatif di Astra. Tapi selama Astra nggak ngejual, sebenarnya itu tidak mengganggu secara, nggak ada kaitannya sama cash dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin mengurangi keuntungan yang secara floating aja gitu. Oke. Harga di market bukan turun terus seperti air terjun ya teman-teman. Oh, ada saham yang kayak gitu ada. Coba aku mau bikin giveaway. Aku kasih gratis M-Trade 7 hari buat 3 orang yang bisa kasih aku contoh saham yang turun terus gak ada naiknya sampai dia gocap. Ada nggak? Tapi aku pilihnya random, dan kalau kamu nggak kepilih jangan ngambek. Ya 5 orang boleh deh, 5 orang kasih M-Trade 7 hari. Jangan ngambek karena aku milihnya random. Jadi bukan yang pertama atau gimana, yang pokoknya delosor terus gak pernah ada naiknya. Antam masih ada naiknya, MTech ada naiknya, kan ada zigzagnya. TLKM ada naiknya, Shirts dia bilang ABMM. Delosor terus nggak ada naiknya, bener-bener nggak boleh ada naiknya. Nggak ada, nih ada naiknya. Tuh, ini ada naiknya.
Nih, nggak ada naiknya, nggak mungkin, dia masih ada hijau nih. Nah, cariin saya deh, saham apa yang Eka Cipta G. Masa aku nulisnya Eka Cipta, ya ampun, saking ngantuknya nih. Dia nulis LT, ya ampun, aku tulis nama dia, betapa beruntungnya dia. Ini mah nggak naik nggak turun juga. Tapi aku tampung dulu deh. Yang aku mau bukan kayak gini, yang jatuh terus. Ya udahlah. Oke, kasih Eka Cipta G dapat 1 giveaway. Bubu pagi mari lihat HKMU. Ada juga ya saham kayak gitu. Ini masih ada naiknya dikit-dikit. Meskipun naiknya kayak ini ya, kayak apa ya? Alat-alat buat mantau jantung nih udah kayak tut nih udah dadah. Rest in peace. Masih ada naiknya tapi ijo-ijo. Riko Agustian Serial, mari kita lihat sebelum dia jadi gocap. Banyak naiknya kok ini tuh. Ntar tarik dulu ke kanan. Ayo. Ya. 17 Mei 2021 masih ada naiknya waktu itu. Tadi Bubu Pagi sama Eka Cipta G, kurang 3 orang. WSBP ada naiknya juga. Slis, kalau Unilever pasti tetap ada hijaunya. Ya ada hijaunya juga. Coba cari saham yang nggak ada yang merah semua. Ada nggak? GoTo ada hijaunya. Bapi. Boleh. Ini orang ketiga nih. Nggak ada naiknya, nggak ada turunnya juga. Gocap terus. Oke. Herman Selibel dapat. STRA kayaknya ada naik. Ini apaan sih ini? IG Live yang isinya hiburan malam ini ya. Habis ini kita bahas saham lagi ya. STRK ya sempat ada naiknya juga sih, tapi ya udahlah aku kasih lah biar cepat ya. Oke, 4 orang. Virtuals. Terus AD3, coba lihat, aku lihat AD3 dia bilang GTSI. Nah, aku mau kasih tahu teman-teman. Oke lah, aku kasih lah ya AD3 GTSI. Oke, aku mau kasih tahu teman-teman, be very careful. Sebenarnya resiko utama di saham tuh bukan kamu mengalami kerugian, tapi kalau kamu nggak bisa jualan. Nah, itu saham-saham yang tadi teman-temanmu kasih tahu di sini. Ini adalah saham-saham yang likuiditasnya kering, hancur gitu, likuiditasnya nggak ada, sehingga resikonya bukan lagi kerugian, tapi nggak bisa jual sahamnya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ada banyak sekali hal-hal yang ingin aku sampaikan malam hari ini yang udah dikumpulin sama tim aku juga. So thanks to my team. Di pasar reguler hari ini market 8 triliun rupiah didominasi oleh saham big banks. Asingnya net sell 493,6 miliar. Di all market. Tapi kalau di pasar reguler itu net buy 412 miliar ya. Oke, terus kita mau review beberapa hal yang menarik. Yang pertama, non-farm payroll. Non-farm payroll itu apa sih? Jumlah pengangguran di Amerika ya. Jadi jumlah pengangguran di Amerika itu meningkat dari 333.000 jadi 353.000 di Januari 2024. 180.000 di atas perkiraan pasar, dan ini akan membuat The Fed untuk menahan bahkan mengurangi suku bunganya. Jadi kalau jumlah pengangguran naik untuk saat ini justru malah bagus buat saham, karena akan membuat The Fed untuk menahan suku bunganya dan tidak menaikkan suku bunga, bahkan mungkin bisa mengurangi. Tapi kalau jumlah pengangguran sedikit, banyak orang yang punya pekerjaan, banyak duit beredar gitu ya. Kalau The Fed sampai naikin suku bunga, itu efeknya negatif terhadap saham. Semoga bisa dipahami sampai di sini tentang NFP. Apakah paham? Oke. Habis itu aku mau bahas tentang GDP Indonesia yang jadi tema kita pada malam hari ini. GDP Indonesia atau Gross Domestic Product Indonesia. Indonesia GDP Annual Growth Rate, ini PDB Indonesia atau GDP Indonesia ini tumbuh 5,04% secara tahunan pada fourth quarter atau kuartal akhir 2023 di atas proyeksi 5,01% secara tahunan. Pertumbuhan GDP ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,47% secara tahunan. Tahu nggak konsumsi rumah tangga itu apa? Masyarakat Indonesia belanja, ya.
Sementara ekspor tumbuh 1,64% secara tahunan dan impornya turun 0,15% secara tahunan. Pemerintah sekarang lagi menggalakkan ekspor dan berharap supaya impor tuh agak-agak berkurang. Jadi GDP-nya lebih bagus, lebih positif. Nah, artinya apa sih sebenarnya? Dengan konsumsi rumah tangga yang meningkat ini menunjukkan daya beli masyarakat Indonesia itu mulai meningkat, mulai cukup bagus di tengah perlambatan ekonomi dunia. Dan kedepannya gross domestic product Indonesia ini akan tumbuh lebih cepat di first quarter 2024 seiring dengan percepatan belanja rumah tangga karena adanya bansos di first quarter 2024 yang jor-joran luar biasa. Bahkan nilainya kalau nggak salah, correct me if I wrong, lebih besar daripada bansos ketika pandemi kemarin. Itu budget bansos 2024 dihajar semuanya di Februari 2024. Ada yang bilang ini untuk tujuan politik atau enggak, saya nggak tahu. Pokoknya ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Harapan saya semoga tidak terjadi stagflasi. Stagflasi artinya jumlah uang beredar banyak, tapi pertumbuhan perekonomiannya tidak ada. Oke, saham bakalan bagaimana dengan pertumbuhan GDP yang didorong dari konsumsi rumah tangga? Aku memperkirakan bahwa sektor consumer good di kuartal 1, kuartal 2 2024 ini bakalan mengalami perbaikan. Beberapa sektor consumer goods yang sekarang ini masih sangat tertekan yaitu gudang garam. Ini bukan rekomendasi satu hari kawan-kawan kalau saya bicara tentang GDP. Ini adalah view sekitaran 1-3 bulan ke depan. Kenapa? Karena dengan GDP yang bagus itu belum tentu langsung tercermin ke belanja untuk perusahaan-perusahaan ini gitu loh. Mungkin tercerminnya di laporan keuangan full year. Ini kan belum keluar laporan keuangan full year. Begitu laporan keuangan full year keluar, saya melihat bahwa sektor consumer goods akan terdampak positif. Salah satunya adalah cigarettes. Oke, terus kemudian ini HMSP yang sekarang juga masih tertekan. Tunggu full year 2024 kemungkinan akan lebih bagus karena data GDP didorong oleh belanja rumah tangga yang bagus. Kita juga melihat Indofood saat ini juga masih stagnan, tapi kita melihat bahwa laporan keuangan full year 2024 ini akan menjadi sentimen yang kemungkinan akan cukup positif buat sektor consumer goods. Kita akan lihat ICBP juga, jadi ini bisa di watch buat investing untuk beberapa saham tadi, mumpung belum naik mindsetnya investor kayak gitu. Tapi kalau trader saham kebalikan harus nunggu dia confirm naik dulu, makanya kita cuman nitip sendal di ICBP dibandingkan dengan saham-saham consumer goods yang lainnya untuk trading. Kenapa? Karena trennya belum naik. Dan perhatikan di sini, ini ada saham Mayora yang dia sudah mulai membentuk double bottom. Kita juga akan menunggu laporan keuangan full year 2024 jika belum ada konfirmasi dari chart. Kemudian Sido muncul yang kemarin juga sangat-sangat lagi terpuruk banget, harga sahamnya lagi downtrend banget. Dengan adanya data GDP, ada peningkatan belanja rumah tangga. Harapannya ini juga akan menjadi dampak positif buat sektor consumer goods karena menunjukkan daya beli masyarakat yang meningkat. Sektor consumer goods sangat sensitif sekali dengan daya beli masyarakat. Jadi 1-3 bulan ke depan sektor consumer goods ini bisa banget dipantau untuk long term investing. Oke? Wih, ada Pak Toto. Bukan kampanye ya, kalian pilih 1, kalian pilih 2, kita tetap bersatu supaya apa? IHSG naik. Yeay. Kita tetap semuanya pejuang cuan. Jangan sampai ribut gara-gara pemilu. Habis itu nanti paslon-paslonnya mereka berkolaborasi, Anda udah terlanjur ribut sama temen, ya. Nggak perlu. Oke, kita mau lihat saham apa aja sih yang menarik untuk kita review hari ini. Aku mau lanjutin review saham ADMR, di mana M-Trade tadi ada nge-review buy juga untuk ADMR-nya. ADMR ini kita udah watch ketika dia retrace 1, 2, 3 di sini. Tapi kenapa kita belinya baru nunggu satu candle hijau naik ini? Karena kita mau ada satu confirmation di tengah kondisi market IHSG yang berpotensi untuk turun. Kenapa IHSG berpotensi untuk turun? Ya, kita lihat ini ada candle merah di sini dan perhatikan. Selalu kita perhatikan US 10 years bond yield-nya di sini udah mulai naik, jadi tanda pembalikan arah turun. Oke. Terus kemudian Pegas
Pegas di sini hari ini juga aktif, tapi dia kembali sideways, dan ini yang lucu, dia beberapa kali dia membentuk shoulders, tapi shouldersnya ini nggak jebol-jebol ke atas ya, jadi wait and see dulu. Oke, terus kemudian kita lihat MBMA gimana. Ini ada yang minta MBMA, kita lihat chartnya MBMA. MBMA beberapa hari kemarin M-Trade ada nitip sendal dan belum breakdown, masih sideways aja. Patternnya di sini juga masih ada tanda-tanda akumulasi, jadi kita masih nggak hold untuk MBMA-nya. Bukan rekomendasi suruh kamu beli karena kita udah masuk beberapa hari yang lalu. Yuk kita mau lihat juga PGEO. Ini ada yang nanyain PGEO. PGEO akhirnya gagal menembus resisten dan balik turun, jangan masuk dulu ya, wait and see dulu. Kita mau lihat BNGA hari ini tadi aktif dan M-Trade udah ada nitip sendal beberapa hari yang lalu, tinggal ngehold aja, bukan satu rekomendasi suruh kalian beli karena M-Trade udah beberapa hari kemarin, tinggal hold aja sampai potensi 18.20. Kemudian ada BMRI. BMRI di sini dia naik tinggi seperti yang aku bilang tadi, jangan dikejar. Nah, ada satu yang menarik dari ESA. Surya Esa Perkasa. Sekarang namanya udah bukan Surya Esa lagi. ESA Industries Tbk Indonesia hari ini membentuk satu double bottom yang besar. Kita wait and see dulu untuk ESA-nya karena IHSG-nya juga masih ada potensi koreksi. Tapi di sini ada satu sentimen positif dari ESA yang mencatatkan laba naik 329% secara kuartalan. Wow, laba bersihnya sekitaran 24,8 juta US dollar pada fourth quarter 2023, naik 329%, berkontribusi terhadap 72% laba bersih ESA selama 2023. Jadi sebenarnya ini layak kita tunggu retracement-nya ya, besok masih bisa naik lagi, nggak usah FOMO kalau belum dapat, kita tunggu aja retracement-nya. Yang lucu kadang-kadang perusahaan fundamental bagus, tapi harga saham nggak naik. Ada perusahaan yang fundamental nggak bagus, harga saham naik. Ada yang labanya naik tinggi, harga sahamnya naiknya dikit. Ada yang naik labanya biasa-biasa aja, bahkan rugi, tapi harga saham bisa naik. Yaitu merupakan satu misteri di pasar saham gitu. Tapi ESA layak dipantau. Tapi kalau dilihat lagi ya sebenarnya ya, ESA ini mencatatkan laba bersih sekitar 34,6 juta US dollar. Itu didorong oleh pendapatan yang turun di 2023 kemarin, full year-nya itu didorong oleh pendapatan yang turun 53% secara tahunan gitu ya. Jadi penurunan signifikan kinerja ESA secara tahunan tuh disebabkan oleh efek high base harga amonia tahun 2022 dan mulai normalize. Waktu itu sempat agak-agak turun gitu. Oke, terus kemudian poultry, kita mau bahas poultry yuk. Bahas poultry, oke ya, kita mau bahas poultry. Saham poultry itu apa aja? Ada Java dan juga Cepin. Nah, ada sentimen buat poultry ini, harga rata-rata daging ayam broiler di wilayah Jawa yang menyumbang 50% dari pasar ayam Indonesia, bukan pasar saham Indonesia, itu turun sebesar 13% secara kuartalan dari rata-rata 21.000 per ekor. Jadi 18.200 per ekor. Daya beli yang melemah akibat inflasi makanan yang signifikan secara tahunan, ini mengurangi daya beli golongan menengah ke bawah. Jadi kalau tadi kita lihat GDP-nya membaik dari konsumsi rumah tangga, harapannya nanti di kuartal keempat ini juga akan berdampak, kuartal keempat 2023, Java dan Cepin ini juga akan terdampak positif seperti halnya sektor consumer goods yang tadi saya sebut. Oke, mari kita lihat teknikalnya Cepin dan Java bagaimana. Market masih cenderung sideways dan masih agak-agak sepi, cenderung melemah ya. Bentar lagi udah libur untuk pemilu dan banyak hari merah, tanggal merah. Jadi Cepin proyeksi kita bakalan gini, naik dikit terus bisa turun lagi normal. Oke ya, wait and see. Terus kemudian mari kita lihat update buat INKP. Tadi aku udah bahas belum ya, INKP TKIM
Ya, ini dia ada normal correction di sini. INKP tuh dia ada berencana membangun pabrik kertas canggih di Karawang, Jawa Barat dengan kapasitas total 3,9 juta tons per year gitu. Dan proyek ini diharapkan bakal mendukung pendapatan INKP. Oh ya, ADMR aku mau ulang dikit ya. ADMR ini ada sentimen positif di sini yang tadi kita barusan nitip sendal di satu saham ini. ADMR ini dia pendapatannya terdorong batubara metalurgi. Pemerintah China lagi fokus ke pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, bisa mendorong permintaan aluminium yang lagi naik, terutama buat industri mobil listrik yang lagi melesat di China. Jadi meskipun harga aluminium bakal sedikit turun di tahun-tahun mendatang, tapi harga batu bara metalurgi atau met coal-nya tetap bagus. Jadi harganya masih di atas rata-rata, terutama berkat keterbatasan pasokan dari Australia dan peningkatan permintaan dari India. So ADMR sebenarnya diperkirakan pendapatannya bakalan naik sekitar 35% dan 12,8% untuk tahun 2024 sampai 2025, tapi nggak usah mikirin sampai terlalu jauh, kita pakai technical aja. Hari ini technicalnya masih oke. Ada beberapa saham lain yang kita mau update secara fundamental maupun technicalnya. Aku update dikit aja. Petro ada meraih kontrak sekitaran 4,8 triliun. Technicalnya bagaimana? Liquidity-nya agak kurang, jadi kita skip dulu. Terus kemudian Medco, ini aku ajarin kalian merespon berita. Jadi tidak semua berita bagus itu bisa direspon oleh market secara positif juga, tercermin dari harga sahamnya. Medco International proyeksi pertumbuhan laba bersih sekitar 14,8% secara tahunan 2024. Sentimen positif, tapi harga saham turun secara siklikal, jadi kita skip dulu. Tadi untuk saham-saham yang menariknya kita udah bahas di depan ya. Dan apalagi aku jawab pertanyaan aja deh. Pegas udah tadi. Pasti pada penasaran dengan saham-saham Om PP. TPIA saat ini dia seperti sedang membentuk pattern flag, tapi pattern flagnya bentuknya kayak gini, kayak ada V gede, terus flag di sini. Be very careful di sini. Kalau sampai dia breakout, kamu mau beli nitip sendal aja dikit banget, karena aku melihat di sini resiko lebih besar daripada reward. Sebab apa? Sebab big money itu tidak berarti emiten ya. Big money adalah orang yang punya pegang barang banyak. Mereka tuh masih punya barang banyak dan mereka dalam posisi cuan, mereka mau profit taking. Demikian pula dengan saham cuan, be very careful di sini, ini naik untuk mereka bisa profit taking. Jadi jangan coba-coba kalau misalkan beli banyak nanti nyangkut nggak bisa keluar, susah, repot. Resiko terbesar di saham bukanlah capital loss atau kerugian, tapi resiko terbesar adalah kalau kamu nggak bisa buang barang. M-Trade cuma nitip sendal di BRPT, dan kalau sampai dia breakdown dari area 1000 kita bakalan ciao. Saham Opung Toba mungkin akan terdampak positif kalau nomor 2 menang, karena beliau juga mendukung nomor 2, tapi kita tetap lihat chart, oke? GJTL jangan mau turun. BBCA gimana di tahun politik, kayaknya nggak ngefek deh mau siapa yang kepilih. Big Banks tetap bakalan positif. Inco jangan dulu juga, dia lagi downtrendnya parah nih ya. Jadi dikit banget saham-saham yang lagi ada tanda-tanda positif untuk uptrend, dan aku lihat cuman jangka pendek aja. Thank you buat yang udah nonton. Selebihnya aku akan share di supertrader.id/basic pada tanggal 24 Februari. Langsung aja ke Basic Super Trader Mastery gratis dengan kode BASIC 28. 24 Februari jam 10 pagi langsung dengan kode supertrader.id/basic itu tadi ya. Dan kalau mau langsung daftar workshopnya ke supertrader.id aja, nggak pakai basic, itu sekarang masih early bird 2 ya. Jadi semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya, biar kalian bisa ngebaca chart sendiri dan strategi trading sendiri, bukan cuma technical tapi ngerti strategi bandarmologi itu bukan cuma dari bit over doang. Saya Ellen May, semoga bermanfaat dan salam profit. Sampai ketemu besok di IDX buat teman-teman yang mendapatkan undangan buat komunitas M-Trade, alumni MFS dan alumni Super Trader yang belum bisa berkesempatan hadir offline. Kita akan fasilitasi secara online. Doakan semoga koneksinya lancar. Terima kasih semuanya. Salam profit, selamat malam.